sangat penting. Kenapa saya katakan kehadiran Allah dalam kehidupan kita itu sangat penting? Karena Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, kalau kita tidak menghadirkan Allah dalam seluruh rencana pekerjaan kita yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, maka saya percaya apapun yang kita lakukan, pasti kita gagal dalam melaksanakan seluruh aktivitas kita itu. Firman Tuhan di pagi ini mengingatkan Bapak Ibu Saudara dan saya, betapa pentingnya kita menghadirkan Allah dalam seluruh rencana kita, dalam pekerjaan kita, dalam hidup pribadi kita, dalam hidup rumah tangga kita. Dan itu menjadi penting. Kita perhatikan Abram. Waktu Allah memanggil dia, Allah mengutus dia. Dia tidak tawar-tawar. Tapi dia terus mau melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah dalam kehidupannya. Dia meninggalkan kampung halamannya, tempat itu dibesarkan. Dia tinggalkan itu dan dia pergi. Menurut petunjuk Tuhan. Untuk dia melaksanakan tugas panggilan Allah itu. Dan lewatnya Tuhan memberikan dia menjadi berkat bagi segenap bangsa di muka bumi ini. Kita harus mengetahui hidup kita pribadi, hidup kita rumah tangga ini bukan karena kita. Tapi Allah yang memilih. Allah yang memanggil kita. Allah yang menetapkan kita untuk kita ada dan kita berkarya di tengah-tengah dunia ini. Dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16 firman Tuhan katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Bapak Ibu Saudara, kita akan menjalani kehidupan kita di tahun 2021 ini. Kita dipanggil, kita diutus untuk kita mengerjakan pekerjaan keselamatan Allah di tengah-tengah dunia ini. Pekerjaan ini bukan saja menjadi tanggung jawab pendeta, penjelis jemaat, penatua dan jemaat, guru Injil dan guru jemaat. Tapi tugas pengutusan itu adalah tugas kita semua. Sebagai kepala keluarga kita dipanggil. Sebagai ibu dalam rumah tangga kita dipanggil. Sebagai anak-anak dalam rumah tangga. Kita semua turut dipanggil oleh Allah untuk kita melaksanakan amanat Allah ini di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara yang saya kasihi, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kita mau belajar dari firman Tuhan. Dari Kejadian pasalnya yang ke-12 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Tentang bagaimana berkat Abram itu atas kehidupan orang-orang yang percaya kepada Allah. Saya mengajak kita untuk memperhatikan ayat-ayat bacaan kita dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Bapak Ibu kita perhatikan pada ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ini tentang panggilan Allah kepada Abram untuk pergi ke tanah Kanaan. Panggilan Allah kepada Abram ini adalah pemilihan Allah kepada Abram. Dan ini merupakan sebuah misteri. Sebuah misteri karena panggilan Allah itu mengajak Abraham untuk bergantung pada inisiatif atau kemauan dan kehendak bebas daripada Allah untuk memilih, memanggil, dan menyuruh Abraham pergi ke suatu negeri yang tidak disebutkan alamatnya. Panggilan Allah ini sangat misteri bagi Abraham. Dia dipanggil, tapi dia tidak tolak. Dia mengikuti apa yang Tuhan mau kepada dia. Kita perhatikan. Abram ini adalah seorang yang taat. Dan disebut sebagai sahabat Allah. Dan dia harus mengikuti syarat dari Allah. Yakni meninggalkan semua kepastian masa lalunya. Dan dia berjalan bersama-sama dengan Allah. Kalau kita memperhatikan bacaan kita secara keseluruhan, Abraham ini dipanggil. Dia tidak membantah, tapi dia mengikuti dan dia taat kepada apa yang dikehendaki oleh Allah. Itu yang pertama kita perhatikan dalam ayat-ayat bacaan kita. Kita perhatikan pada ayat-ayat bacaan kita juga,
Pada ayat yang kelima, ayat yang keempat dan ayat yang kelima, ini berbicara tentang ketaatan Abram terhadap panggilan Allah. Waktu dia dipanggil, dia tidak tahu saya ini kemana. Tapi dia mengikuti saja. Pada ayat yang keempat dan ayat yang kelima, Abram tetap setia dan dia taat pada panggilan Allah itu. Dan ketaatan Abraham ini untuk dia menjaga hubungannya dengan Allah. Karena Abram menyadari Allah itulah penyelamatnya. Dan bukti daripada ketaatan Abram adalah pergilah meninggalkan rumah dan negerinya dan percaya pada pemeliharaan Allah itu sendiri. Allah membimbing dia, Allah menuntun dia di dalam perjalanan kehidupannya itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9 kita perhatikan juga. Di mana dijelaskan tentang kedatangan Abram di tanah Kanaan. Kanaan itu bukanlah sebuah negeri yang suci. Karena ada banyak kota-kota kafir yang mengalami perubahan dan menjadi pusat pemujaan orang Israel. Di dalam ayat yang ke-6 itu menjelaskan tentang pohon terbanting dan di More itu adalah pohon suci. Hal ini menunjukkan bahwa sudah ada ibadah kuno di sana sebelum kedatangan Abram di Sikem. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, apa yang membuat Abram itu diberkati oleh Tuhan? Pertama, karena Abram itu mengikuti apa yang Allah mau. Dia mengikuti panggilan Allah. Yang kedua, dia taat terhadap panggilan itu. Dan yang ketiga, dia melaksanakan apa yang diinginkan oleh Allah. Dia datang di tempat yang disebut sebagai tempat yang tidak suci. Tempat adanya penyembahan-penyembahan berhala. Dan dia hadir di sana untuk melaksanakan amanat Allah itu. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di Kanaan itulah Allah memberikan janji kepada Abraham bahwa di tanah itulah dia akan menjadi berkat bagi segala bangsa. Berkat itu akan turun kepada keturunan-keturunannya, tapi juga bagi sekalian bangsa. Berkat itu terjadi karena mengikuti panggilan Tuhan. Berkat itu terjadi karena ketaatannya kepada Tuhan. Berkat itu terjadi karena mau melaksanakan amanat Allah dalam kehidupannya itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, melalui tema kita dalam tema perenungan kita pada saat ini, berkat Abram untuk semua bangsa. Dari tema ini ada 4 hal yang kita mau pelajari. Setiap kita, Bapak, Ibu, saudara, dan saya, kita juga dipanggil dan dipilih secara bebas oleh Allah untuk sebuah maksud besar dan menyuruh kita untuk kita pergi ke suatu pekerjaan, ke suatu profesi yang sama sekali tidak kita pahami dan kita mengerti dalam kehidupan kita. Seringkali kita merasa bahwa tempat di mana kita dipanggil dan kita diutus itu menjadi berat dalam kehidupan kita. Tapi Bapak, Ibu, itulah rencana Tuhan, panggilan Allah. Dengan profesi kita masing-masing, kita dipanggil dan kita diutus kemana saja untuk kita melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab kita ini. Di dalam panggilan yang kita tidak pahami itu, menuntut daripada kita untuk kita mendengar akan perintah Allah. Dan tanpa takut dan ragu, untuk juga kita mengambil keputusan meninggalkan masa lalu dan percaya bahwa Allah memanggil kita adalah Allah yang tidak ingkar janji
Dia akan memberkati kita dan membuat kita menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu, kita akan menjalani kehidupan kita di tahun 2021. Kalau nanti pun kita dipanggil, diutus oleh Allah dalam profesi kita masing-masing, kemana saja kita pergi, kita ingat dengan baik, itu adalah panggilan. Dalam melaksanakan panggilan itu, kita harus taat untuk melaksanakan panggilan itu. Dan tempat di mana kita berada, kita harus menjadi saluran berkat. Dan kita membuat orang lain mengenal akan Allah dalam kehidupan kita. Kalau saya sebagai pendeta dipanggil dan diutus kemana, pergilah untuk kita melaksanakan tugas. Dalam profesi kita sebagai pegawai negeri, dalam profesi kita sebagai pengusaha, dalam profesi kita sebagai TNI, Polri, tapi juga sebagai medis, guru, dan lain sebagainya. Kalau kita dipanggil untuk kita melaksanakan tugas kita di mana saja, kita harus pergi. Karena apa yang kita kerjakan, apa yang kita buat itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Kalau kita melaksanakan akan panggilan itu dengan baik, dengan mentaati apa yang Tuhan inginkan atau yang diinginkan oleh pemerintah. Dan di mana saja kita berada, maka disitulah kita harus menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu, kehadiran dan kehidupan kita di suatu tempat dan pekerjaan, kita juga harus mampu mengubah suatu situasi yang sangat sulit dan gesang menjadi tempat itu menjadi tempat yang aman, damai, meskipun sulit keadaannya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, kita harus ingat bahwa akhir dari sebuah perjalanan baik sukses maupun gagal yang kita alami di tahun 2020, secara khusus tantangan dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang telah memakan korban dan semua hal yang kita hadapi di waktu yang lalu. Jangan sampai kita lupa untuk bersyukur. Jangan sampai kita lupa untuk membangun mezbah doa. Sebab melalui mezbah doa, kita dapat memelihara hubungan persekutuan kita dengan Allah. Dalam hubungan, dalam perjanjian berkatnya bagi kita. Kita lihat Abram. Dia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Di tempat di mana ia dipanggil dan diutus, dia melaksanakan, dipanggil, dia menaati apa yang Tuhan mau, dan dia mengerjakan apa yang Tuhan mau. Tapi dia juga mendirikan mezbah doa bagi Tuhan. Karena mezbah doa dengan Tuhan itu penting dalam memelihara hubungan persekutuan dengan Tuhan. Saudara, kita sedang berada di tahun 2021 dan kita akan menjalani tahun ini. Awal saya telah katakan, kalau kita ada sampai hari ini, itu karena Tuhan menolong kita, membimbing kita. Itu karena pertolongan Tuhan. Maka kita harus mengucap syukur kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan itu. Saudara dan saya, kita dipanggil, maka panggilan kita itu harus kita laksanakan dalam ketaatan kita. Kita harus menjadi saluran berkat. Tapi ingat saudara, kita juga harus membangun mezbah doa kita dengan Tuhan. Karena itu menjadi penting. Membangun mezbah doa kita dengan Tuhan itu adalah dalam rangka kita memelihara hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita sudah memelihara hubungan kita dengan Tuhan, saya percaya tahun ini adalah tahun berkat. Dan tahun ini adalah tahun rahmat Tuhan bagi kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Mari kita menjalani tahun 2021 ini. Dengan mengikuti atau dengan melaksanakan panggilan Allah dalam ketaatan. Dan melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Dan kita terus membangun hubungan baik kita dengan Tuhan kita. Dalam persekutuan kita dengan Allah. Maka saya percaya berkat Tuhan di tahun 2021 ini akan menjadi bagian yang terindah dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu secara pribadi rumah tangga mempunyai pergumulan-pergumulan yang belum terjawab di tahun 2020. Pemuda-pemudi yang punya pergumulan karena pekerjaan, karena pasangan hidup, karena dan lain-lain sebagainya dalam hidup ini. Mari tahun 2021 ini kita buka mezbah doa kita dengan Tuhan. Bawa pergumulan kita dengan Tuhan. Buka hubungan kita dengan Tuhan. Maka saya percaya tahun 2021 adalah tahun berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.
Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat, kita akan memberikan korban persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mengiringi jalannya persembahan syukur kita di saat ini, kita menyanyi bersama-sama dalam nyanyian Kidung Jemaat 439 ayat 1 dan seterusnya untuk mengiringi jalannya persembahan syukur kita ini. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bawasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Apakah selama hidupmu bila putus
satu-satu saya kagum mereka. Kristus yang Bapak Ibu, kita akan berdoa kita berdoa untuk persembahan syukur kita, tapi kita ada dalam syafaat untuk kita mengawali seluruh perjalanan hidup pribadi kita, hidup rumah tangga kita, hidup persekutuan jemaat kita di tahun 2021 ini. Mari kita berdoa. Allah kami yang Maha Kuasa, Allah yang kami sembah Engkau di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang telah menuntun kami dengan roh-Mu yang kudus. Di pagi hari, di tanggal 1 Januari tahun 2021, selaku umat kepunyaan-Mu, kami telah datang berkumpul bersama-sama di rumah-Mu yang kudus ini. Kami telah menyanyi, kami memuji, kami mengagungkan kebesaran nama-Mu Bapa. Dan di pagi ini pula, kami telah disuguhkan dengan kebenaran firman-Mu tentang berkat Abram bagi seluruh bangsa. Berkat Abram itu juga pula, kami telah menikmatinya dalam kehidupan kami sebagai umat kepunyaan-Mu sepanjang tahun 2020. Dan kami telah melewati tahun 2020. Dan kami ada di tanggal 1 Januari tahun 2021. Kiranya berkat Abraham itu terus mengalir dalam kehidupan kami sepanjang tahun 2021 ini. Kami juga mau melaksanakan akan panggilan Allah dalam kehidupan kami lewat profesi-profesi kami masing-masing. Kami taat, kami setia, dan kami dapat melakukan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami bagi sesama kami. Dan kami pun menjadi saluran berkat. Kami pun juga Tuhan Engkau ajar dalam kehidupan kami untuk kami membangun mesbah doa dengan Engkau. Supaya hubungan kami dengan Engkau menjadi indah. Dan dalam keindahan-keindahan bersama dengan Engkau,
kami pun akan mengalami berkat-berkat dalam kehidupan pribadi kami, dalam kehidupan rumah tangga kami, tapi juga dalam kehidupan persekutuan jemaat kami ini Bapa. Bapa di dalam kerajaan sorga, pada pagi hari ini seluruh umat-Mu yang telah mengambil bagian dalam ibadah pembukaan tahun ini, Engkau kenal mereka pribadi, rumah tangga dan dalam persekutuan ini. Maka hamba berdoa dan menyerahkan mereka semua dalam tangan Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia Allah itu terus menyertai, melindungi mereka dalam perjalanan mereka di tahun 2021 ini. Hamba juga berdoa untuk umat-Mu yang sedang beribadah di rumah. Umat-Mu yang tidak sempat mengambil bagian bersama-sama dalam ibadah kami di pagi ini. Engkau kenal dan Engkau tahu pergumulan-pergumulan mereka. Untuk itu hamba serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia Allah itu juga menyertai dan melindungi mereka dalam kehidupan mereka di tahun 2021 ini. Supaya mereka juga mengalami kasih karunia Allah dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga. Pada kesempatan pagi hari ini Bapa, hamba berdoa untuk semua kami dalam profesi tugas kami masing-masing. Sebagai petani, sebagai nelayan, sebagai buruh, sebagai pegawai negeri sipil, sebagai pengusaha-pengusaha penjual pinam, tukang ojek, dan apapun yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Maka di tahun 2020 ini, 2021 ini, hamba serahkan itu semua ke dalam tangan Tuhan. Engkau berperkara dan Engkau tinggal bersama-sama mereka dalam tugas-tugas dan tanggung jawab mereka. Dalam profesi-profesi mereka masing-masing. Supaya mereka juga boleh mengalami damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan Engkau sendiri. Hamba berdoa untuk semua orang tua, bapak-bapak dalam jemaat kami ini, yang adalah imam dalam keluarga. Tuhan beri hikmat, kekuatan, kemampuan bagi mereka, untuk mereka dapat mengatur keluarga-keluarga mereka dengan baik. Supaya lewat keluarga mereka itu, nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Kepada istri-istri yang telah mendampingi mereka sebagai tiang dalam keluarga, Tuhan juga berikan hikmat, kekuatan, kemampuan bagi mereka, untuk mereka dapat berjalan bersama-sama dengan suami, untuk mengatur rumah tangga mereka, sesuai dengan apa yang Tuhan Engkau kehendaki. Anak-anak dalam kehidupan rumah tangga, hamba serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan juga ajar anak-anak ini untuk takut akan Engkau, supaya mereka menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, dan mereka juga mengalami berkat-berkat dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Anak-anak bayi, anak-anak kecil, hamba serahkan mereka semua dalam tangan Tuhan di tahun yang baru ini. Tuhan jaga, Tuhan pelihara, dan Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan mereka. Pemuda dan pemudi dalam jemaat kami, hamba serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Baik mereka yang sudah bekerja, yang belum bekerja, hamba serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Yang bekerja, Tuhan berikan hikmat, kekuatan, kemampuan bagi mereka, untuk mereka dapat melaksanakan tugas-tugas tanggung jawab mereka dengan baik, dan mereka menjadi saksi bagi banyak orang, dan mereka juga menjadi berkat bagi banyak orang. Pemuda dan pemudi yang belum mendapat pekerjaan, hamba juga berdoa dan menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan. Tuhan mau memberkati, melindungi mereka. Baik, dan biarlah tahun 2021 ini menjadi tahun rahmat Tuhan, menjadi tahun berkat bagi mereka, untuk mereka juga boleh mengalami dan mendapat berkat pekerjaan dalam kehidupan mereka ini Bapa. Bagi pemuda dan pemudi yang sementara mencari pasangan, Tuhan juga mau memberikan yang terbaik bagi mereka di dalam mereka menjalani kehidupan mereka ini, supaya apapun yang menjadi keinginan mereka, Tuhan sendirilah yang dapat menjawab dalam kehidupan mereka ini Bapa. Hamba berdoa juga untuk pemuda dan pemudi dalam jemaat kami. Bagi mereka yang setia mengikuti Engkau, bagi mereka yang setia dalam peribadatan kepada Engkau, Tuhan terus tumbuhkan iman dan percaya mereka di tahun 2021 ini, supaya mereka terus ada dalam kebersamaan dengan Engkau, dalam memuji, dalam memuliakan Engkau, dalam kehidupan mereka sebagai pemuda-pemuda Kristen, dalam kehidupan mereka ini Bapa. Tapi juga hamba berdoa untuk pemuda dan pemudi yang tidak turut ambil bagian terlibat dalam pelayanan ataupun yang kurang setia untuk melayani Engkau dan mengikuti Engkau. Maka biarlah tahun ini yang adalah tahun rahmat Tuhan ini, mereka juga akan bersama-sama turut mengambil bagian
dalam peribadatan-peribadatan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, janda, duda, yatim piatu, lansia dalam jemaat kami. Hamba serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan lindungi mereka di tahun 2021 ini. Dan mereka juga mengalami berkat-berkat yang berasal daripada Engkau sendiri. Hamba berdoa untuk orang-orang kekasih kami yang ada dalam penderitaan-penderitaan kesakitan yang berkepanjangan. Mereka yang terbaring di rumah, mereka yang terbaring di rumah sakit. Tuhan datang dan Tuhan kunjungi mereka. Tuhan beri kekuatan, kesehatan bagi mereka. Supaya mereka dalam kebersamaan dengan kami. Kami terus memuji dan kami memuliakan Engkau dalam hidup kami ini Bapa. Bapa di sorga, kalau masih ada tersisa dosa dan kesalahan kami di tahun 2020 yang kami bawa di tahun 2021. Kami masih dengki, kami masih membenci, kami masih marah dan kami masih iri terhadap sesama kami. Dan kami tidak peduli dengan Engkau dalam kehidupan kami. Maka hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar di tahun ini kami hidup sebagai anak-anak Tuhan yang takut kepada Engkau, dan kami hidup dalam damai dan sejahtera yang berasal daripada Engkau sendiri. Terima kasih Bapa, hamba menyerahkan seluruh keberadaan hidup jemaat Tuhan Maranatha Ardipura 13 ini ke dalam tangan kuasa Allah Engkau sendiri. Tuntunlah bimbing kami semua di tahun 2021 ini Bapa. Hamba berdoa untuk kami sebagai hamba-hamba Tuhan, para pendeta-pendeta, penatua dan syamas-syamas dalam jemaat kami. Bahkan unsur-unsur jemaat dalam jemaat kami, unsur Pampar, PW dan PKB, yang menopang kami dalam pelayanan-pelayanan kami ini. Hamba berdoa dan menyerahkan kami semua dalam tangan Tuhan. Beri kami seia, sekata, sepakat untuk kami melaksanakan tugas-tugas panggilan kami di dalam persekutuan jemaat kami ini, untuk kami menata seluruh jemaat kami ini ke arah yang Tuhan Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus. Seluruh keberadaan hidup kami serahkan dalam tangan Tuhan. Baik kami yang melayani di rumah Tuhan, bahkan seluruh jemaat-Mu kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berdoalah kami bagi para kostor kami. Berdoalah kami bagi petata usaha kami. Bagian keuangan, tim multimedia dalam jemaat kami. Pemain-pemain keyboard yang senantiasa mendampingi kami. Kami serahkan kami semua dalam tangan Tuhan. Tuhan terus jaga, Tuhan pelihara kami. Untuk kami tetap setia taat untuk melakukan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus. Hamba juga serahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Jaga, pelihara, jauhkan kami daripada segala susah, sakit, mara, bahaya, bahkan maut sekalipun yang mau mengancam kami di tahun 2021 ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus. Sebagai tanda ungkapan syukur dan terima kasih kami kepada Engkau, kami memberikan korban persembahan syukur kami kepada Engkau. Kami percaya bahwa Tuhan, apa yang kami bawa dan kami persembahkan di pagi ini, itu dapat berkenan di hadapan kekudusan-Mu. Kami berdoa untuk 23 keluarga dan pribadi yang telah membawakan amplop pengucapan syukur dengan maksud-maksud yang telah mereka sampaikan kepadamu Tuhan. Tuhan, Engkau maha mengetahui dan maha mendengar. Kiranya Engkau memberkati 23 keluarga pribadi yang membawa pengucapan syukur mereka ke dalam rumah Tuhan. Supaya ada lumbung-lumbung yang dipenuhi dengan berkat-berkat yang berasal daripada Tuhan Engkau sendiri. Ada 8 keluarga dan pribadi yang juga membawa perpuluhan ke dalam rumah Tuhan. Engkau pula mau memberkati mereka, melindungi mereka. Engkau memberkati pekerjaan dan usaha-usaha mereka. Supaya dari setiap hasil usaha mereka, mereka ingat 1/10 yang adalah milik Tuhan. Dan mereka bawa dan mereka persembahkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus. Ini doa kami, ini syukur kami yang kami naikkan kepadamu di pagi hari ini. Bapa, kami mau membangun mezbah dengan Engkau, dengan doa yang Engkau ajarkan bagi murid-murid-Mu. Dan kami pun mengucapkannya bersama-sama. Dan doa ini mengiringi kami di tahun 2021 ini. Mari kita ucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan segera mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini di tanggal 1 Januari tahun 2021 ini. Dengan kita menyanyi bersama-sama dalam nyanyian rohani nomor 162, kita akan nyanyikan ayat pertama, kedua, dan ayatnya yang ketiga. Ayat pertama ini akan dinyanyikan oleh kelompok pria. Ayat kedua dinyanyikan oleh kelompok wanita. Dan ayat yang ketiga kita akan nyanyikan secara bersama-sama dalam keadaan berdiri. Ayat pertama dinyanyikan oleh kelompok pria, ayat kedua dinyanyikan oleh kelompok wanita, dan ayat yang ketiga kita berdiri dan kita nyanyi secara bersama-sama. Ya Tuhanku, Saku dan tanganmu setia dan pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera. Satu 1 Januari. Selanjutnya dimohon perhatian untuk beberapa pemberitahuan. Yang pertama, setelah ibadah ini, kepada majelis yang piket maupun yang tidak piket, termasuk unsur PAR, PAM, PW, dan PKB, masing-masing unsur
para ketua-ketua unsur untuk memilih 5 orang anggota untuk tetap berada di gereja bersama-sama dengan majelis dan para pelayan firman, termasuk pengelola PAUD Maranatha, para guru di lingkungan SD GPK Maranatha, pengelola GSG. Pengunjung ibadah pada malam kunci tahun adalah 2.891. Sedangkan pengunjung ibadah pada ibadah tahun baru 1 Januari pagi ini adalah sebanyak 520 jiwa. Para majelis dan warga jemaat menyampaikan terima kasih kepada Pendeta Choi, jemaat yang telah memimpin ibadah di pagi ini. Majelis piket pagi ini adalah majelis piket gabungan, pemain orgen Bapak Mati Taputi. Demikian pemberitahuan kepada warga jemaat. Selanjutnya dimohon ketua-ketua unsur untuk maju ke depan bersama-sama dengan pelayan firman dan majelis jemaat untuk menyampaikan selamat tahun baru kepada warga jemaat. Kepada Bapak Ketua Jemaat dan majelis dan ketua unsur aras jemaat, PKB silakan. PKB 2 orang silakan. PW, PAM, PAR 2 orang. PW, PAR silakan. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat sekalian yang ada di dalam gedung gereja, di gedung GSG ataupun yang ada di pelataran, atas nama pribadi, keluarga, tapi juga atas nama pelaksana harian majelis jemaat dan seluruh majelis jemaat dan badan-badan pelayan unsur dalam jemaat, kami menyampaikan selamat tahun baru 1 Januari tahun 2021. Harapan kami semoga di tahun 2021 dalam situasi dan kondisi apapun yang kita alami, mari kita tetap setia beribadah kepada Tuhan. Karena ibadah itu berguna dalam segala hal, baik untuk hari ini maupun masa yang akan datang. Dengan persekutuan dengan Tuhan, kita terus akan dijaga, kita terus akan dipelihara oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita laksanakan panggilan dan kita menjadi saluran berkat dan kita membangun mesbah doa dengan Tuhan supaya kita diberkati oleh Tuhan dalam hidup kita ini. Itu yang dapat kami sampaikan, maka saya dengan seluruh badan pelayan, tapi juga dengan majelis jemaat, terimalah ucapan salam kami, salam tahun baru yang kami akan sampaikan selamat pada pagi hari ini. Shalom, selamat tahun baru, Tuhan berkati. Sekali lagi pengurus, maaf, lupa BPPT Jemaat juga pokoknya ada
pertemuan setelah pada ini kita hanya butuh waktu 15 menit untuk pertemuan ini. Par 5 orang, PW 5 orang, PKB 5 orang, PKB 5 tahu. Pulang karena sebentar akan menuju ke rumah. Kepada teman-teman majelis, jangan pulang karena sebentar harus memenuhi undangan dari rakyat untuk ke rumah. Terima kasih. Saya cuma tulis partitur, jangan. Cuma sudah main lagu ini.